Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, ketemu lagi di Rabu siang waktu 13.00 waktu Indonesia Barat untuk membedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan di awal insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Allah menerima seluruh amal yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengganti seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan kerabat kita menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan juga semoga Allah memberikan petunjuk para pemimpin agar menjalankan tugas mereka dengan baik, dan Allah membalas sebaik-baiknya apa yang telah mereka berikan demi untuk kemakmuran dan kebaikan negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, serta juga semoga kita semua menjadi masyarakat yang selalu gotong royong dan juga selalu patuh pada hal-hal yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membukakan seluruh pintu-pintu rezeki untuk negara ini, ketentraman, kemakmuran, keamanan, serta juga Allah menjadikan kita semua contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan masuk pada kesempatan ini sebuah bab yang mulia dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ke-77, bab marah apabila kehormatan syariat Islam dilecehkan dan membela agama Allah Ta'ala. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan dan memerintahkan untuk menganut satu agama, yaitu Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang coba-coba memilih selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan juga dia termasuk orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Serta dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan tentang masalah agama Islam yang telah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian, dan aku juga ridho Islam sebagai agama kalian. Juga dalam firman yang lain, afaman syaraha Allahu sadran Islam fahuwa ala nuri min rabbi, yang artinya siapapun yang berada di atas cahaya, di atas Islam, maka dia berada di atas petunjuk Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, dan kita bicara lingkup agama kita sebagai seorang Islam, seorang muslim, tentu agama-agama lain punya hak untuk berbicara, itu terserah mereka. Tapi kita bicara sebagai seorang muslim, maka kita sangat meyakini semua nabi-nabi agamanya satu, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama lain secara mutlak, hanya Islam saja. Jadi kalau kita tanya sebagai seorang muslim, apakah agama Nabi Isa? Kita akan mengatakan Islam. Apakah agama Nabi Musa? Kita akan mengatakan Islam. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, semuanya muslim. Semuanya muslim, artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dengan keikhlasan tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya, dan mengikuti syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Perbedaan dasarnya adalah setiap Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala berikan syariat baru, syariat, peraturan-peraturan, tetapi nama agamanya tetap Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti sebuah bangunan yang sangat indah dan sempurna. Ya. Kemudian orang-orang mengelilingi rumah tersebut atau istana tersebut sambil mengatakan, sungguh indah sekali dan sempurna bangunan ini. Tertinggal satu buah batu bata, yang mereka mengatakan andai saja satu batu bata yang diletakkan, maka pasti bangunan ini akan sempurna. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah aku adalah batu bata tersebut. Aku penutup para nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita semua sebagai orang Islam, sebagai rukun iman kita, setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun yang pertama, iman kepada para malaikat, rukun yang kedua, iman kepada kitab-kitab yang telah turun, ya,
Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada semuanya. Kita meyakini semua. Karena Muslim itu meyakini semuanya ini. Tidak ada keraguan dalam masalah turunnya kitab-kitab ini. Tentu kita tidak bicara kitab yang sudah diubah pada masa-masa kita sekarang. Tapi kitab-kitab yang turun di masa itu kepada setiap nabi-nabi yang tersebutkan tadi, itu benar. Kemudian iman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. Kalau ada seorang muslim mengatakan Isa bukan nabi, atau Musa bukan nabi, atau Daud, atau Yahya, atau Zakaria, atau Hud, Saleh, Syuaib, maka dia kafir. Harus diyakini semua nabi-nabi tersebut adalah benar adanya. Kemudian beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi memang ini bagian daripada agama kita. Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita sangat yakin tentang kebenaran syariat yang sudah Allah turunkan. Ya. Al-Quran ini turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilun min Rabbil Alamin, dalam Al-Quran dikatakan. Turun dari Tuhan alam semesta. Ya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semua isi Al-Quran benar. Semua yang disampaikan Nabi SAW benar. Ada seorang muslim meragukan sedikit saja, sudah bisa tercoreng keimanannya. Bahkan bisa kalau dia jauh keraguannya, sangat dalam, maka dia bisa keluar dari agama Islam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita sudah yakin tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah turunkan syariatnya dan satu agama saja untuk diikuti oleh manusia, di masa setiap rasul mengikuti rasul tersebut, ya, di masa kita sekarang Nabi Muhammad SAW mengikuti petunjuk kitab yang telah diturunkan Al-Quran, ya, maka dia berada di atas syariat yang benar. Nah, kalau seandainya ada orang yang coba untuk mencoreng agama Islam ini, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengolok-oloknya, sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban, bukan pilihan, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang itu membela, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Membela kebenaran. Dan di saat dia wafat di atas pembelaan tersebut, apakah dizalimi, dibunuh, atau ajalnya datang, maka insya Allah diharapkan dia mati syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau mati yang terbaik dalam pandangan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim atau muslimah tidak boleh diam pada saat diolok-olok Allah, diolok-olok Rasulullah SAW, diolok-olok Al-Quran, diolok-olok syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengolok-olok seorang muslim pun yang sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya tidak dibenarkan dan wajib dibela. Tidak boleh sama sekali ya seorang muslim diam dalam masalah ini. Kejadian sebab diusirnya suku Yahudi Qainuqa dari kota Madinah di masa Nabi SAW gara-gara ada seorang, atau disebabkan karena seorang wanita muslimah sedang belanja di salah satu toko pemuda Yahudi. Kemudian pemuda Yahudi ini menggoda-goda si muslimah tadi, ya, tapi tidak dihiraukan, maka dia nakal, dia meletakkan sebuah besi yang tercantol di baju sahabiat atau muslimah ini, sehingga pada saat dia berdiri atau jalan, sobeklah bajunya dan tersingkap auratnya. Maka orang Yahudi tersebut bersama dengan teman-temannya menertawakan si muslimah tadi. Lewat seorang muslim, sahabat Nabi, walaupun dalam buku-buku sejarah saya belum temukan nama orang ini, tapi yang jelas dia lewat tanpa menunggu lagi, karena dia lihat muslimah yang dipermalukan di depan banyak orang-orang Yahudi, dia menghunuskan pedangnya, kemudian dia menyerang si Yahudi tadi. Karena melihat perbuatan ini. Namun dianya diserang, dikeroyokin sampai terbunuhlah si muslim ini. Muslimah ini, sahabat ini kembali ke Madinah dan kemudian melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka Nabi SAW membentuk pasukan dan mengepung suku Qainuqa. Dan meminta pembunuh si muslim tadi diserahkan. Tapi karena mereka tidak mau, maka dikepung sampai akhirnya mereka keluar dari kota Madinah. Sebab utamanya adalah karena mereka melanggar akad perdamaian yang dikenal dengan mu'ahadah. Pada saat Nabi SAW tiba pertama di Madinah, maka beliau menulis kesepakatan damai agar setiap muslim tidak mengganggu orang non-muslim di kota Madinah, orang non-muslim tidak mengganggu juga si muslim, dan tidak ada paksaan dalam masalah agama. Walaupun waktu itu Nabi SAW yang berkuasa, kekuatan umat Islam hampir seluruh Madinah mayoritasnya adalah kekuatan muslimin, ya, dan itu sudah diterapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di kota Madinah, namun tidak ada paksaan. Sebagaimana Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masalah agama. Nggak boleh seorang muslim mengatakan kalau kau tidak masuk Islam saya akan bunuh kamu. Itu tidak pernah ada ajaran dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini perintah ya, untuk menyampaikan agama ini. Tapi tidak ada paksaan dalam penerimaannya. Itu poin yang perlu
garis bawahi. Jadi tidak boleh orang tinggal diam. Kalau ada seseorang orang-orang Islam, nasihatin, berikan masukan, ya. Kalau perlu laporkan dia kalau di masa kita sekarang kepada pihak keamanan, agar jangan dibiarkan mereka mengolok-olok seperti munculnya di media. Banyak orang sekarang mengolok-olok Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Apa urusannya dia mengolok-olok agama kita? Kita sendiri tidak akan pernah mengganggu agama dia atau mengganggu dia. Seorang Muslim itu akan selalu mengejar menjadi manusia terbaik. Tidak akan mungkin dia akan mencari permasalahan. Setiap Muslim itu seperti lebah. Dia kalau memberian. Dia kalau makan yang terbaik. Karena kita punya konsep halal. Dia selalu ambil sari pati bunga. Ya, kalau lebah itu. Dan kalau dia memberi yang terbaik. Yaitu madu. Bermanfaat bagi manusia. Manis, alami. Ya. Tetapi kalau dia diganggu, sengatannya akan sangat mematikan. Muslim akan selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'um linnas. Manusia yang paling bermanfaat dari kalangan muslimin yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dia akan tahu ada pahala di setiap amalan yang dia lakukan. Dia berbuat baik pada muslim atau non-muslim atau hewan-hewan, itu tumbuh-tumbuhan. Semuanya akan ada pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan di setiap denyut nyawa ada kehidupan, ya, maka terdapat pahala padanya. Kata Nabi SAW, apakah pada hewan-hewan, kata para sahabat, apakah pada hewan-hewan kami dapat pahala ya Rasulullah? Ya. Maka kata Nabi SAW, hadis tadi ya, di setiap denyut nyawa ada kehidupan. Di setiap denyut kehidupan ada pahala di situ, selama kita berbuat baik. Jadi Muslim itu selalu menjadi orang yang sangat baik, kalau dia menjalankan perintah agamanya. Oleh karena itu, agama yang mulia tidak boleh dibiarkan untuk dicela. Karena memang ajarannya semua baik. Islam, Muslim tidak akan mengganggu. Anda bisa lihat negara-negara di masa kita sekarang yang mayoritasnya Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia misalnya, Brunei, di negara Asia Tenggara. Dimanapun juga di muka bumi ini ada negara-negara yang lainnya seperti Pakistan dan yang lainnya. Kita temukan orang-orang non-Muslim dengan leluasa mereka. Kita bicara di Indonesia saja. Walaupun mayoritas penduduk Muslim, tidak ada orang Muslim yang memaksakan, oh orang Muslim tidak boleh di negara sini. Tidak boleh hidup di masa ini. Tidak boleh hidup di tempat kita. Ini kan orang non-Muslim, ini orang kafir. Nggak pernah dalam Islam begitu. Mereka boleh, silakan. Berusaha, mereka boleh tinggal. Selama mereka tidak buat masalah. Bahkan mayoritas pedagang-pedagang, ya, para pebisnis orang-orang non-Muslim. Dan kami, orang-orang Muslim sebagai konsumennya. Tapi tidak ada masalah. Tidak pernah itu kita temukan, ya, ada orang Muslim mengganggu orang non-Muslim. Bahkan datang belanja di tokonya, bahkan bisnis ikut partner dalam di perusahaannya dan seterusnya. Ya. Jadi memang Islam kita akan temukan akan menjadi agama rahmatan lil alamin. Ini poin penting. Oleh karena itu, kalau ada yang coba mengganggu Islam, merusak Islam, maka tentu setiap penghuninya atau penganutnya tidak akan mungkin tinggal diam, ya. Tinggal diam tidak mungkin. Kalau ada orang yang mengatakan setiap muslim mau membela agamanya, oh ini garis keras, ini fundamentalis, ini orang yang kurang akalnya. Gitu. Bagaimana bisa seseorang membela keyakinan dia lalu dikatakan orang ini garis keras? Tapi tentu cara pembelaannya yang benar, ya. Sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang mengolok-olok agama kita, laporkan kepada pihak keamanan. Biarkan melalui prosedur negara kita yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang negara ini. Silakan. Tapi juga jangan didiamkan. Ya, dan ingat, jangan mengambil keputusan sendiri. Nggak boleh. Tiba-tiba sendiri datang membawa pedang, tebas lehernya. Nggak, jangan seperti itu. Ya. Tetapi, laporkan kepada pihak yang berwenang, dan insya Allah akan ada langkah. Sebarkan di media misalnya. Ya, supaya di follow up informasi ini. Maka ini adalah langkah yang baik dan langkah yang tepat sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tentu ya tidak ada lagi gangguan yang datang, ya, sebab kita kaum muslimin tidak akan mengganggu agama yang lain. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang judul yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan tentu apa yang saya berikan contoh tadi itu berlaku di masa Nabi Muhammad SAW pun begitu. 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, selama mereka tidak mengganggu muslimin, mereka punya perdagangan, mereka punya pasukan bahkan, ya. Mereka punya kehidupan mereka sendiri, mereka menganut agama mereka, tidak ada gangguan. Di masa juga ya dinasti-dinasti Islam, ya, di masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, di masa dinasti pertama dalam Islam Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah, di masa Abbasiyah, ya,
dari tahun 132 sampai 656 di masa Utsmaniyah, ya, yang baru saja berubah dari kesultanan menjadi republika di 1924. Ya, ini semuanya kita temukan banyak sekali ya orang-orang muslim yang hidup di bawah naungan kaum muslimin. Bahkan kemarin kami sempat pada saat umroh plus Turki di salah satu jalan dijelaskan oleh tour leader dari Turki yang mengatakan ini di wilayah ini adalah komunitasnya orang-orang Yahudi. Saya kaget, saya katakan apakah ada orang Yahudi di Turki yang 99% penduduknya muslim? Dia mengatakan ada. Ya. Awal kisahnya bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Kata orang itu, apa Anda mau tahu? Saya bilang iya, saya ingin tahu. Lalu dia mengatakan awal kisahnya itu waktu ada penyerangan besar-besaran dari pasukan orang Nasrani kepada orang Muslim di Spanyol, maka termasuk yang kena tampesannya adalah atau kena juga serangan orang-orang Yahudi. Maka waktu Kesultanan Utsmaniyah menyelamatkan Muslimin dengan kapal-kapal mereka dari Spanyol ke Turki, maka juga orang-orang Yahudi diangkut dan dipindahkan ke wilayah tersebut karena mereka sedang terdolimi. Begitu luar biasanya agama yang mulia ini, sampai orang terdolimi walaupun beda agama akan dibela. Ya. Itu jelas gitu. Ya, dan itu dalam sejarah Islam tidak asing dalam membela orang non-muslim yang terdolimi. Jadi kita tidak akan pernah mengganggu siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin membiarkan orang lain mengganggu kita. Dan itu sangat normal. Ya. Anda tidak mau diganggu oleh orang lain, maka jangan ganggu orang lain. Seperti itu kalau kita bicara individu, apalagi kalau sudah bicara lingkup agama, keyakinan dipegangi oleh semua mayoritas muslim atau semua muslim di muka bumi ini. Begini gambarannya. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam masalah ini tentang pentingnya setiap muslim memuliakan ya, apapun yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan muliakan juga. Dalam surah Al-Hajj ayat 30 yang bunyinya, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Subhanallah, tentu makna ayat ini luas sekali ya. Luas sekali. Apakah secara individual atau memang secara ya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Individual misalnya. Walaupun Anda sedang sendirian, Anda pasti akan sadar sebagai seorang muslim kalau ada Tuhan Anda yang mengawasi Anda. Ya. Sehingga Anda berhati-hati sekali dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak senangi. Ya, tidak. Begitu setiap muslim. Sehingga betul-betul memuliakan ya, apa yang telah Allah muliakan sisinya. Maksudnya perbuatan amal baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Seperti itu. Ya. Seorang muslim akan jauh lebih malu kepada Tuhannya, malu dengan malaikat yang ada di kiri kanannya. Kalau sampai mau melakukan sesuatu, dikatakan tentang sifat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ala as-sahmi rajulun istahminul malaikah, tidakkah aku malu dengan seseorang yang malaikatnya malu padanya. Kata sebagian ahli sejarah, Uthman bin Affan bahkan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri untuk menjaga ya, kemuliaan. Walaupun itu tidak dilarang dalam Islam, tetapi untuk menjaga hurumat, sesuatu yang Allah sudah muliakan, maka mereka berhati-hati sekali. Ya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, malulah kalian dengan makhluk Allah, maksudnya malaikat, ya, ciptaan Allah, yang tidak berpisah kalian kecuali kalian sedang biologis atau kalian sedang di WC, maaf, para malaikat. Jadi memang Islam mengajarkan kita untuk menjaga kemuliaan itu, ya, menjaga kemuliaan tersebut. Makanya kita selalu menjaga, ya, tutup aurat setiap muslim. Kita selalu menjaga, menilai dan berhati-hati dengan setiap suapan makanan dan tegukan minuman. Tidak akan masuk ke tubuh kita. Tidak akan kita kenakan pakaian di tubuh kita ini kecuali yang halal. Setiap muslim jeli dengan masalah itu. Pendapatan juga pekerjaan, selalu mencari yang boleh dan tidak boleh. Bahkan kita temukan tidak asing setiap muslim keluar dari satu pekerjaan, kalau dia temukan itu bertolak belakang dengan agama Allah, seperti tidak boleh sholat misalnya, tidak boleh tutup aurat, mereka akan keluar. Memang sudah begitu seorang muslim, ya. Jadi memang mereka memuliakan sekali ya, apa yang telah Allah muliakan. Termasuk misalnya kita sedang berada di wilayah Haramain, Mekah dan Madinah, kita memuliakan ya, tempat tersebut. Ya. Ini semua ya, bagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Imam Malik rahimahullah sangat memuliakan
Ya, riwayat-riwayat hadis yang akan disampaikan dari Nabi SAW kepada umat ini. Setiap kali ingin pengajian, beliau selalu mandi. Ya, beliau selalu pakai parfum, pakai baju yang terbaik. Kemudian beliau mengajarkan hadis Nabi SAW. Ini luar biasa. Ini termasuk bagian memuliakan agama Allah. Anda pada saat mau menyentuh Al-Quran dalam kondisi Anda suci, bersih, berwudu, baru Anda membaca Al-Quran, memuliakan. Gitu kan? Tidak meletakkan Al-Quran di tempat-tempat di bawah, atau yang terhina. Letakkan di tempat yang mulia. Setiap muslim memuliakan itu. Ya. Bahkan ada satu yang kami di Sulawesi Selatan, ya, saya ingat dulu, saya tidak tahu apakah itu semua Sulawesi Selatan atau di keluarga kami saja. Tapi saya dari kecil selalu diingatkan oleh nenek saya, oleh ayah saya, ya. Pada saat kami duduk dan kami melonjorkan kaki ke arah kiblat, kami ditegur, jangan, demi untuk memuliakan arah kiblat. Saya melihat ini ada satu hal yang, satu kepekaan yang luar biasa gitu. Demi untuk memuliakan, karena mengelonjorkan kaki di keluarga kami anggap itu seperti kurang sopan lah. Ada orang lebih tua di depan, lalu kemudian kita lonjorin kaki ke hadapan dia. Itu aib bagi keluarga kami gitu ya. Dan memang saya terbawa dengan hal itu. Saya merasa iya ya, benar. Tapi kalau kita duduk dengan santun di depan orang, walaupun dia lebih muda, apalagi kalau dia lebih tua ya, maka akan lebih memuliakan orang tersebut misalnya. Nah, ini contohnya. Apa saja ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran pada saat lagi junub misalnya, atau membacanya gitu kan. Ini semua termasuk dalam memuliakannya. Jadi hal-hal yang kecil pun dimuliakan, apa yang telah Allah perintahkan dan Allah muliakan, sampai pada hal yang besar. Nah, ini masuk dalam masalah barang siapa mengagungkan apa yang telah terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Saya pernah mendatangi sebuah yayasan di Mekah. Mereka punya satu program itu namanya, kurang lebih terjemahannya, pengagungan terhadap wilayah haram. Jadi kita kalau masuk yayasan tersebut, di building mereka perkenalkan, di tembok ada banyak penjelasan, diantaranya adalah batas haram, mana batas yang Allah muliakan di Mekah, ya, yang tidak, orang kalau berbuat dosa maka akan mungkin ya lebih berat daripada dibandingkan tempat yang lain. Orang kalau buat ibadah maka mungkin lebih mulia daripada tempat lain. Inilah yang dijaga, ya, tidak boleh cabut pohonnya, tidak boleh bunuh hewannya. Kemudian juga ada penjelasan tentang bagaimana seseorang, pemerintah Saudi sekarang punya upaya untuk memuliakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan merawatnya, ya. Anda kalau pernah umrah atau haji, Anda sudah tahu bagaimana bersihnya Masjidil Haram, ya. Punya puluhan ribu pegawai mungkin, ya, yang menyapu, yang mengepel, ya, yang mengelap-lap, ya. Saya melihat sangat detail, ya. Setiap tiang itu, ada berapa banyak tiang di Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah, itu ada saja setiap hari orang yang bertugas, yang memiliki pakaian khusus sebagai petugas Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Mereka naik dan mereka mengelap lampu-lampunya, mereka mengelap tiang-tiangnya, detail sekali gitu ya. Karpetnya itu setiap beberapa hari sekali dimasukkan ke tempat cuci khusus, mereka punya alatnya, dan disterilkan sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi sujud. Oh, ini sudah jutaan orang yang sujud, mungkin kotor, keringatan, bersih selalu, steril. Ya, tidak kita temukan bau yang busuk, bau yang kurang sedap, atau kotor misalnya sejadahnya. Bahkan sejadahnya digantikan, dulu berwarna merah, sekarang sudah berwarna hijau, ya. Kemudian juga AC yang selalu fresh dan segar, air zam-zam yang selalu tersiapkan dengan gelas-gelas yang bersih, ada tempat minum gelas yang baru bersih, ada gelas yang bekas dipakai, ya, sebelah kanan tempat gelas yang bersih, Anda ambil, Anda minum, Anda letakkan di sebelah kiri. Tidak ada bekas orang Anda pakai gitu ya. Setiap saat petugas datang selalu mengangkat gelas yang kosong, yang kotor, mengisi kembali gelas yang kurang dari gelas yang harus dipakai oleh jemaah. Ada air zam-zam yang didinginkan, ada air zam-zam yang tidak dingin bagi orang yang memang tidak mau minum dingin misalnya. Mushaf Al-Quran begitu rapi, tertata, bersih. Setiap berapa waktu sekali, kalau sudah mulai pudar warnanya, ditukar dengan yang baru, yang lainnya diwakafkan, dikasih. Anda bisa datang ke Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, ada satu kantor khusus di sana. Anda bisa datang dan meminta mushaf-mushaf yang pernah ada dipakai di sana, dikasih berdus-dus, atau dus isi 20 misalnya. Anda boleh bawa ke negara Anda, Anda bisa taruh di masjid Anda. Itu terjadi gitu kan. Dan sekian banyak lah, ya,
hal-hal yang selalu kita temukan dari kerapian, kebersihan, karena memuliakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Oleh karena itu teman-teman, ini bagian daripada iman kita sebagai seorang muslim. Nah, maksud dalam masalah memuliakan ini adalah menjauhkan dan menepis, ya, serta membela sekaligus apapun yang berusaha untuk menyerang dan mengganggu apa yang telah Allah muliakan dari agama ini, dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, dan isi-isi syariat Islam secara detail. Maka tentu ini masuk dalam memuliakan kalau kita membelahnya pada saat ada yang berusaha untuk mencoreng. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke dalil yang kedua, surah Muhammad ayat 7 yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang berbunyi, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya dia Allah, dia besar kata ganti Allah, akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ya. Jadi kalau kalian membela agama Allah, maka pasti Allah pun akan membela kalian. Tentu di sini membela dengan cara yang benar, ya. Bukan brutal, tidak ada dalam Islam itu. Bukan berarti, oh orang ini mengolok-olok Allah, langsung henuskan pedang, tebas saja lehernya. Nggak bisa orang seperti itu. Saya sudah bilang tadi, ikuti prosedur yang ada. Laporkan, ini sudah ada pasal-pasal di negara kita tentang masalah, ya, pencorengan untuk agama misalnya, atau keyakinan seseorang, itu bisa kita laporkan. Itu ada hukuman tentunya, ya. Dan insya Allah sebagai seorang muslim kita lebih yakin lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih kuasa untuk menghukum orang tersebut, ya. Tapi kita boleh memberikan peringatan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dan bab ini diantaranya adalah hadis Aisyah yang telah disebutkan pada bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, ya. Itu ada footnote nomor 510 di hadis 648. Jadi ada baiknya kita kembali ke hadis 648, ya. Ini bab yang sebelumnya, ya, dia ada di halaman 486, ya. Hadisnya nomor 648. Saya bacakan kembali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud?" Qala laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-'aqabah idh aradtu nafsi 'ala ibni abdi Yalila, ya, ibn Abi Yalila ibni Abdi Kulal. Falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Falam astafiq illa wa ana biqarni الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ممن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Terjemahannya, Aisyah bertanya, radhiyallahu anha, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud, ya Rasulullah? Karena di perang Uhud sempat terjadi paman beliau terbunuh, ya, misalnya. Beliau menjawab, aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaummu. Yang paling berat yang aku terima adalah dari mereka pada hari Aqabah. Ketika itu aku menawarkan diri kepada putra Abdul Yalil bin Abdu Kulal. Ternyata dia tidak menyambut aku dan tidak menyambut apa yang aku inginkan. Saya tidak menerima dakwah. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Qarn Tha'alib. Ini sebuah tempat, ya. Kita sudah sebutkan ini hadisnya. Kita ulangi saja karena memang disebutkan tadi ada pengulangan, ya. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku. Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril alaihissalam. Dia memanggilku dan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia Allah mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka.
Maka malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan akhsyabain atau dua gunung kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya. Hadis ini tentu sudah kita jelaskan ya, kurang lebih 2 bab yang lalu. Kita sekarang di bab 77, ini di bab 75 ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di sini bahwasanya dalam bab ini diantaranya ada hadis Aisyah yang disebutkan dalam bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya bagaimana dari hadis Aisyah tadi radhiyallahu anha, Nabi SAW memaafkan dan berharap agar agama ini tetap tersebar ya, dan mendoakan kebaikan agar turun atau keluar dari keturunan orang-orang yang kufur kepada Allah SWT ini, orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Di antaranya keluarlah dari Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal yang beriman kepada Allah dan meninggal mati syahid radhiyallahu anhu kalau tidak salah di perang Yarmuk ya. Kemudian juga keluar dari Al-As ibn Wa'il, ada Amr bin As. Keluar dari Al-Walid ibn Mughirah, ada Khalid bin Walid ya. Keluar dari Umayyah bin Khalaf, ada Safwan bin Umayyah. Ini semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia, anak tokoh-tokoh Mekah yang tadinya memerangi Nabi SAW dan lahir berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi Nabi SAW berharap terjadi pembelaan agama justru dari keturunan-keturunan mereka. Dari sini kita ambil pelajaran juga, jangan menganggap remeh untuk selalu mendoakan orang-orang non-muslim atau orang yang sedang menyakiti Anda atau mengganggu agama Islam ini agar mendapatkan hidayah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka petunjuk sehingga mereka faham tentang kemuliaan agama ini. Berapa banyak orang yang masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Thumamah bin Gusar radhiyallahu anhu, kepala suku Hanif ya, yang mensuplai hampir seluruh pasokan makanan ke Mekah. Masuk Islam, tadinya membenci sekali agama Islam, membenci Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah setelah masuk Islam, sungguh dulu yang saya paling benci adalah Anda. Yang saya paling benci juga negara Anda dan agama Anda. Tapi sekarang adalah Anda orang yang paling aku cintai, begitu juga dengan agama dan wilayah Anda. Allah SWT bisa membalik keadaan tersebut sehingga yang tadinya pembenci Islam justru menjadi penolong agama Islam. Baik, itu adalah penyebutan saja bahwasanya ini hadis Aisyah bisa masuk dalam bab ini kata Imam Nawawi rahimahullah, dan kita tidak panjang lebar menjelaskan karena memang sudah kita pernah paparkan di 2 bab yang lalu ya. Sekarang kita masuk ke hadis bab kita ini. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis nomor 654, urutan dari awal belajar berbunyi dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qattun ashadda mimma ghadiba yawma idh. Faqala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nas falyujiz. فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya saya sengaja tidak ikut sholat berjamaah subuh karena fulan memanjangkan sholatnya ketika mengimami kami. Maka saya, kata perawi hadis ini, tidak pernah melihat Nabi SAW marah dalam memberikan nasihat lebih keras daripada marah beliau pada hari itu. Beliau bersabda, wahai manusia, di antara kalian ada yang membuat orang-orang menjauh dari agama. Barang siapa di antara kalian yang mengimami sholat berjamaah, maka hendaklah meringankan karena di belakangnya ada orang tua, anak kecil, dan orang yang memiliki keperluan. Hadis ini teman-teman sekalian diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dan dimasukkan dalam bab ini karena ada pesan yang beliau ingin sampaikan. Yaitu, bagaimana kita harus membuat orang lain mencintai agama ini, menerima agama ini. Bukan justru mereka menjauh dan tidak menyukai agama ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah, sebagaimana Anda juga dapat hidayah. Ada sebuah permasalahan kecil yang sering terjadi di masyarakat.
Apabila seorang muslim atau muslimah sudah mengenal agama Allah SWT, maka tanpa mereka sadar syaitan datang menghiasi pada diri mereka. Seakan-akan mereka yang paling benar, mereka yang lainnya adalah ahli neraka misalnya ya, apalagi orang non-muslim, tanpa mereka mendakwahinya. Tanpa mereka tunjukkan bahwasanya ini loh enak ini, imanan yang saya rasakan, agama ini benar loh. Merangkul mereka sebagai sumber pahala agar bisa mendapatkan hidayah ini. Tapi justru begitu ketemu lihat dari kepala sampai kaki, oh ini bukan golongan saya, selesai. Tidak pernah Islam mengajarkan masalah ini. Dari mana Anda dapatkan kaidah ini, gitu kan? Yang benar adalah bagaimana kita justru menjadikan pelanggaran-pelanggaran dan kekurangan orang lain dalam memahami agama ini sebagai ajang pahala buat kita. Kita meraih pahala maksimal dari apa yang terjadi pada diri orang itu tersebut. Itu yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam masalah ini. Ada seseorang datang mengeluh kepada Nabi SAW, dia tidak hadir sholat subuh di masjid dekat rumahnya, karena dia mengatakan, yang jadi imam ya Rasulullah lama sekali kalau baca Al-Quran. Iya kalau suaranya bagus, kalau suaranya nggak bagus gimana? Ada orang gitu ya, saya pernah sholat di belakang orang, lama sekali baca ayat. Padahal sebenarnya bacaannya pun tidak sedap untuk didengar gitu. Bukan Al-Qurannya, tapi cara dia membaca gitu. Dia terus saja baca sepanjang mungkin. Akhirnya banyak orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Ini berbahaya orang seperti ini. Dia tidak paham. Kalau dia sedang sholat sendiri, silahkan dia panjangkan bacaannya. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan. Ya. Dia pilih surah-surah ayat-ayat yang kira-kira ayat-ayat ini cukup untuk dibaca, sudah selesai. Itu pun di saat memang, kalau Anda mau baca sedikit panjang, tepat. Maghrib dan Isya. Maghrib pendek waktunya. Jangan baca panjang-panjang. Saya berapa kali sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah, di sholat Maghrib memang baca wal asr dan inna ataina. Baca al-ikhlas sama al-falaq. Al-kafirun dengan al-ikhlas misalnya. Tapi kadang-kadang juga ada imam yang membaca sedikit panjang, tapi dengan suara yang indah. Dan tidak berlebihan. Cuma kalau di sholat subuh, ya, di sholat duhur, biasanya Nabi SAW cukup panjang baca. Sholat duhur walaupun tidak bersuara, tapi cukup panjang beliau sholat, gitu kan. Tapi ini juga sesuai dengan, atau proporsional lah, ya. Tidak terlalu berlebihan dalam masalah ini. Dari sini Nabi SAW sempat marah kepada imam tadi. Kenapa kok dia membuat orang lari dari agama? Kenapa nggak membuat orang tertarik untuk datang ke masjid dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik, ya? Jadi yang ingin dipesankan di sini ternyata, ya, kalau ada orang yang justru menjauhkan orang dari agama ini, dianggap orang ini tidak memuliakan agama ini. Nah itu pesannya, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, inna minkum munaffirin. Ada di antara kalian orang yang suka menjauhkan orang dari agama. Oleh karena itu siapa yang mengimami seseorang, siapa yang mengimami manusia dalam sholat, maka dia harusnya meringkasnya, gitu kan? Karena di belakangnya ada orang tua, ada anak-anak, dan ada orang yang punya hajat-hajat yang harus diselesaikan. Pernah juga satu kali terjadi dalam riwayat lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat, mengimami sholat. Rupanya ada satu anak muda datang, ikut berjamaah, kemudian dia berhenti dari sholat jamaah, lalu dia sholat sendiri. Dilaporkanlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi ada satu orang itu. Masa kita lagi sholat berjamaah, dia berhenti, lalu dia sholat sendiri. Nabi SAW mengatakan, coba panggil. Dia panggil. Ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya, ya, orang ini bacanya panjang sekali. Orang ini bacanya panjang sekali gitu, ya. Maka saya sholat sendiri, saya punya hajat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau penyebar fitnah hai Mu'adz? Mana kau dari surah ini dan surah itu disuruh baca surah-surah yang tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang, pas lah gitu kan. Maka Nabi SAW menegur imamnya, karena jangan sampai nanti tadinya orang mau datang untuk memuliakan agama Allah, menjalankan syariat Allah, tapi akhirnya orang menjauhinya gara-gara perbuatan atau disebabkan karena perbuatan kita yang keliru. Nah, ini juga masuk dalam seperti kalau para dai yang suka emosional, marah-marah dalam menyampaikan, atau ikut-ikutan gosipin orang, ikut-ikutan menghardik orang yang berlebihan. Ini semua mencoreng kehormatan agama Allah. Kenapa nggak sampaikan dengan baik? Justru di saat posisi Anda sebagai seorang dai, Anda harus lebih bijaksana, lebih dewasa, ya. Anda harus bisa lebih tepat dalam memilih sikap, ya. Nah, itu sendiri bisa menjadi dakwah bagi orang lain dengan kesabaran Anda, dengan ketenangan Anda, kebijaksanaan dan kedewasaan Anda misalnya. Ya, juga sebagai seorang pemimpin misalnya. Ya.
Ini poin penting. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang kalau menjadi imam harusnya meringkas sholatnya. Maksudnya meringkas ini bukan buru-buru ya, tetapi memilih surah-surah yang tepat. Pendek boleh atau antara pendek dan panjang. Kecuali di waktu-waktu tertentu, sebagaimana saya sudah bahasakan tadi, Nabi SAW kalau mengimami sholat subuh memang biasa panjang. Sholat duhur juga begitu ya. Tapi kalau sholat maghrib misalnya, maka sebaiknya jangan. Gitu kan? Ataupun sholat subuh dan sholat isya atau sholat duhur ini, Anda lihat memang Anda bukan di sebuah pesantren yang semuanya santri misalnya. Tempat umum. Anda usahakan tetap juga baca surah-surah yang pendek. Fal yujiz, kata Nabi SAW. Karena di belakangnya ada orang tua, ada anak-anak, dan juga ada orang yang punya hajat. Pelajaran kedua dari hadis. Pelajaran kedua dari hadis. Bagaimana Islam sangat mulia. Ya, betul-betul ya agama yang membuat para penganutnya tertarik untuk melaksanakan isi daripada syariat itu sendiri. Ya, sholat aja merupakan asas dan tiang agama ini. Kita tidak dianjurkan untuk ya menyusahkan bagi orang lain. Sholat pun 5 kali sehari ini. Kalau kita berbicara tentang masalah sholat yang normal, sedang, mungkin 10 menit satu sholat. Subuh 10 menit, duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Ini kalau kita gabungkan semua 50 menit. Anda punya 24 jam dalam sehari. Kalau dikurangi 50 menit, berarti Anda masih punya 23 jam plus 10 menit Anda bisa beraktivitas yang lainnya. Makanya teman-teman sekalian, menandakan bahwasanya memang agama Islam agama yang ringan, mudah. Ya, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Gitu kan? Dalam riwayat lain sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sholat, kalau saya puasa, kalau saya zakat, kalau saya haji, gitu kan? Apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, aku akan masuk surga. Orang itu mengatakan, saya tidak akan tambah dan kurangi. Maka kata Nabi SAW, siapa yang buat ahli surga, lihat orang ini. Begitu simpelnya agama Islam. Dan bagaimana Islam datang memuliakan orang-orang agar memudahkan orang-orang agar bisa melaksanakan, gitu kan? Seperti misalnya tadi di sini dikatakan ada orang tua, ada anak-anak, harus dipertimbangkan. Orang tua tidak selamanya kuat berdiri. Anak-anak juga mau bermain, tidak semuanya betah untuk selalu berdiri seperti orang yang dewasa yang memang mau mendengarkan ayat Al-Quran. Dan juga orang ada punya hajat, mungkin anaknya lagi sakit tapi karena azan dia sholat dulu. Mungkin dia mau ke WC, mungkin ada meeting dia yang harus dia selesaikan. Maka ini semua harus jadi bahan pertimbangan tentunya. Allahu a'lam. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke hadis selanjutnya. Hadis kedua dalam bab kita ini. Hadis nomor 655. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتقه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW datang dari satu perjalanan, kata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu saya telah memasang tabir tipis yang ada gambar-gambarnya pada beranda rumah. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung merusaknya dan wajahnya berubah. Atau wajahnya berubah warna. Beliau bersabda, wahai Aisyah, sungguhnya manusia yang paling dahsyat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat dan nanti adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah. Di sini disebutkan as-sahwa adalah seperti beranda di depan rumah, dan al-kiram dengan qaf dibaca dengan kasrah, dibaca kasrah artinya tabir tipis, hatta kau artinya merusaknya atau merobek gambar yang ada padanya. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap Nabi SAW di saat terjadi pelanggaran agama. Dan ini keputusan dan kebijakan Nabi SAW sangat tegas apabila memang sudah agama yang dicoreng. Artinya sampai pada tingkat memang hukum Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Di situ beliau sangat tegas. Dan beliau sama sekali tidak mau dan tidak mengizinkan ada
siapapun, terutama orang-orang yang di bawah naungan beliau seperti para istri, anak-anak ya, untuk melanggar. Di sini contohnya Aisyah radhiyallahu anha meletakkan tabir, dan tabir itu ada gambar makhluk hidupnya, dan kita sudah tahu tentunya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang melarang ya tentang adanya makhluk hidup ya yang bernyawa, manusia kah, hewan kah misalnya, itu tidak dibolehkan. Karena kapan itu ada, dia akan ya mengganggu ini, dia akan mengganggu. Dalam arti kata mengganggu sini adalah bagaimana dia akan mendatangkan dosa, dan juga membuat rumah yang ada patung, yang ada gambar ini tidak dimasukkan oleh malaikat. Terlebih lagi, para pembuat-pembuat ini akan nanti ya, diminta untuk memberikan ruh apa yang telah mereka buat dari patung-patung tersebut, patung hewan, patung manusia misalnya, atau lukisan ya. Ini disuruh nanti diminta diberikan nyawa pada hari kiamat, dan tentu mereka tidak akan mampu, lalu Allah berikan nyawa, dan akhirnya Allah suruh menyiksa para pembuatnya di neraka. Ini sangat berat. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar di kajian dosa-dosa besar ya. Insya Allah di setiap Rabu malam, dan insya Allah nanti malam juga akan ada selepas maghrib. Anda bisa ikuti tentu live kami, atau datang langsung offline ke Masjid Nurul Iman di Blok M, insya Allah di Jakarta tentunya. Teman-teman sekalian, ini membahas tentang dosa besar. Salah satu bab yang tulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau tentang masalah ya membentuk atau menyerupai, menggambar ya, atau membuat patung atau gambar yang menyerupai makhluk Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat sisanya di hari kiamat adalah orang yang berusaha menyaingi ciptaan-ciptaan Allah. Karena itu kita harus hati-hati ya. Berbeda sedikit dengan foto, tentunya hukum foto adalah umumnya ulama membolehkan masalah itu. Tapi kalau sudah lukisan ya, atau membuat patung, maka ini adalah larangannya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, kita langsung saja masuk pada pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana wajibnya seorang suami mengingatkan orang-orang yang di bawah naungan dia, terutama istrinya dan juga sebagai ayah pada anak-anaknya. Kalau terjadi pelanggaran agama, dia harus segera untuk memberhentikan, terutama di rumahnya, dan jangan dia membiarkan. Tidak boleh seseorang itu memiliki sifat dayuth, yang artinya kapan istrinya melakukan pelanggaran kena bentuk cinta, biar aja deh ya. Ini nggak boleh. Dia harus meluruskan, apalagi dia tahu perbuatan haram. Di sini Nabi SAW tidak membiarkan sedetik pun, sesaat pun ya, adanya tirai yang bergambar makhluk hidup yang dilarang oleh Allah SWT di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian menjelaskan kepada Aisyah tentang masalah kenapa tidak bolehnya. Yang kedua, pentingnya seseorang itu memberikan penjelasan dalam setiap apapun yang sedang dia kerjakan. Kalau ditanya, atau misalnya dia sedang melakukan atau dia sedang memberikan peringatan kepada orang lain, ya, sehingga akhirnya orang tahu kenapa dia melarangnya, kenapa dia meninggalkannya, gitu kan? Di sini Nabi SAW bisa saja mencabut tirai itu kemudian diam saja. Tapi tidak, Nabi SAW berikan peringatan, sampaikan, ketahuilah Aisyah, karena ini dan itu. Saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, kalau Anda melakukan perbuatan benar dan ada orang tanya, mungkin dia masih bingung kenapa Anda lakukan. Misalnya Anda melakukan perbuatan-perbuatan sedekah misalnya, atau Anda ibadah, Anda ke masjid bolak-balik, mungkin ada orang nanya. Kalau Anda ditanya dan Anda jawab, itu beda ya. Bukan, tidak, insya Allah tidak riak di situ ya. Kenapa Anda selalu bolak-balik ke masjid? Oh, karena saya menemukan ada hadis menjelaskan tentang keutamaannya. Kenapa Anda selalu bersedekah, membantu orang-orang susah? Apa motivasinya? Oh, karena saya mendengar hadis begini dan begitu. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada larangan dalam masalah seperti ini. Bahkan ini boleh Anda jawab, gitu ya. Karena kalau Anda tidak jawab, nanti orang malah menganggap, ini pasti ada sesuatu yang mengganjal nih. Nah, contoh. Atau Anda misalnya bakti pada orang tua, Anda suka menjenguk orang sakit, apa sajalah. Kalau ditanya, Anda jawab. Kalau ditanya ya, kalau ditanya nggak usah ceritakan, supaya nggak riak. Itu juga kalau Anda melakukan satu perbuatan salah. Walaupun Anda sudah mengakuinya, sebutkan sebabnya Anda melakukannya. Karena bisa saja itu akan meringankan ya hukuman yang akan menimpa Anda. Saya kemarin mencuri misalnya, na'udzubillah ya, jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya. Jadi ada orang, dia mengatakan saya mencuri karena anak saya ya kelaparan. Saya kok tidak mengambil ini, maka anak saya akan mati karena saya sudah minta sana sini nggak dikasih. Dan betul itu, misal contoh. Walaupun saya salah dengan mencuri ini misalnya. Nah, tetap di sini penyebutan
tentang alasannya penting untuk itu. Bukan untuk membela diri, bukan, tapi untuk menjelaskan saja kenapa saya melakukannya. Nah itu perlu gitu kan. Kenapa belum masak makanan, misalnya suami tanya kepada seorang istri, oh saya tadi ketiduran, mohon maaf. Kan penyebutan alasan itu membuat orang yang sedang merasa terganggu atau terzalimi akan lebih mudah untuk memaafkan karena dia tahu, oh ternyata memang ada uzurnya. Nah seperti itu. Baik, dua buah hadis tersebut di bab ini, hadis nomor 656, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyyati allati saraqat. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakallamahu Usamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashfa'u fi hadd min hududillah ta'ala, thumma qama fakhtataba. ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سارك فيهم الشريف تركوه وإذا سارك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Aisyah berkata, radhiyallahu anha, terjemahannya, bahwa kaum Quraisy dibuat risau oleh kasus wanita dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Maka mereka berkata, siapakah yang akan membicarakan masalah ini dengan Rasulullah SAW? Maka mereka berkata, tidak ada seorang pun yang berani melobi Rasulullah SAW kecuali Usama bin Zaid, karena dia adalah kesayangan Rasulullah SAW. Lalu Usama membicarakannya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, apakah pantas wahai Usama kamu memberikan pertolongan dalam satu hukum had di antara hukum had-had Allah? Had itu berarti hukuman peraturan Allah yang mendatangkan hukuman fisik ya. Kayak orang dipotong tangannya kalau mencuri, dicambuk kalau dia berzina, atau dirajam, atau dibunuh hukum mati kalau memang dia juga membunuh misalnya ya. Kemudian beliau SAW berdiri dan berkhutbah ya. Dan beliau berkata atau bersabda, sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah apabila yang mencuri adalah orang yang terpandang di tengah-tengah mereka, mereka membiarkannya. Dan apabila yang mencuri itu adalah orang yang lemah di antara mereka, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad ini mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini luar biasa teman-teman. Jadi gini, di zaman Nabi SAW ada seorang wanita, sebagian ahli hadis pernah kami pelajari, menyebutkan bahwasanya nama wanita ini juga Fatimah, dari suku Makhzumiyah. Tradisi orang-orang Quraisy dulu, walaupun mereka tahu kalau pencuri itu dipotong tangannya dari syariat Nabi Ibrahim AS, karena mereka berpegang juga pada syariat itu di Mekah, walaupun mereka melakukan kesyirikan ya, mereka masih ya menyembah juga berhala, menyembah juga Allah gitu kan. Tapi intinya, tradisi mereka pada saat itu, kalau ada orang terhormat yang mencuri, mereka tidak hukum, gak dipotong tangannya. Tapi kalau ada orang lemah mencuri, ya udah hukum. Nah, ini terjadi di umumnya masyarakat di masa kita sekarang pun, gitu kan. Kadang-kadang orang-orang yang punya jabatan, segala macam, punya duit, mereka bisa selamat, tapi tidak semua tentunya. Ada juga orang yang, Masya Allah, menetapkan hukum, walaupun pada orang-orang yang punya nama, dihukum juga, gitu kan. Punya jabatan, karena mereka melanggar. Nah ini akan tersebar keadilan di negaranya. Tetapi teman-teman sekalian, di sini masalahnya, ya, di masa itu tradisi mereka tidak seperti itu. Kalau ada orang yang lemah mencuri, dihukum. Kalau ada orang yang kuat mencuri, tidak dihukum. Ya, kalau kita sekarang pencuri ayam dihukum, dipenjara, atau pencuri apalah ya, pakaian misalnya. Ya. Atau mungkin mengambil uang ya 500.000, 1 juta, itu ribut ya. Tapi kalau ada orang yang korupsi, ya, bawa lari uang, mencuri miliaran, mungkin ratusan miliar, bahkan triliunan, tidak kena hukum. Nah ini karena mereka punya kekuatan ini dan itu, bayar sana bayar sini. Nah ini subhanallah ya, yang terjadi di masa itu. Sekarang di masa kita ada, tapi tidak semuanya tentunya ya. Nah di sini ada satu wanita dari suku Makhzumi mencuri. Maka orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam bingung, ini hukum enggak ya kita. Maka mereka berusaha melobi, ingin melobi Nabi SAW, kira-kira boleh enggak ya, Nabi izinkan enggak supaya perempuan ini enggak dipotong tangannya walaupun dia mencuri gitu. Maka mereka mencari tahu siapa kira-kira yang paling pantas untuk melobi Nabi SAW. Maka mereka temukan yang paling ya pantas untuk itu, seorang anak kecil ya, umurnya masih belasan tahun, tapi dia dan ayahnya kekasih Nabi SAW. Ayahnya Zaid bin Harithah
anak angkat Nabi SAW dan kasih Nabi. Anaknya namanya Usama. Nabi sangat sayang pada anak ini. Ya. Sampai pernah Usama ini sakit di masa kecil, beringus sakit, suruh Aisyah untuk membersihkan, merawat baik-baik anak tersebut karena kekasih Nabi SAW. Maka Usama pun diminta oleh orang Quraisy untuk bicara, lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ada begini dan begitu. Maksudnya ada wanita ini mencuri tapi dari suku terhormat. Tolonglah kalau bisa supaya untuk menjaga nama baik sukunya, nama baik keluarganya, jangan dikenakan hukuman potong tangan gitu ya. Maka Nabi SAW langsung marah pada Usama dan mengatakan, Atashwa fi haddin min hududillah, apakah kau mau memberikan pertolongan terhadap pelanggaran terhadap hukum Allah yang memang ada hukuman keras dalam masalah ini? Maka Nabi SAW tidak pakai tunggu lama, beliau langsung berkhutbah dan beliau mengatakan, ya, dalam sabdanya masyhur, sungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa justru kalau ada orang yang terhormat mencuri mereka tidak hukum, kalau ada orang lemah mencuri mereka hukum. Maka ketahuilah, demi Allah, kalau seandainya Fatimah anakku ini, aku sekarang seakan-akan Nabi mengatakan, aku ini raja, aku ini nabi, ya. Kalau ini aja anakku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Nah, penyebutan Nabi SAW tentang Fatimah ada kemungkinan relevansinya dengan nama si wanita pencuri yang bernama Fatimah juga. Atau memang Nabi SAW memberikan gambaran bahwasanya jangankan anak orang yang terhormat, anak saya sendiri pun, saya seorang Nabi, saya akan potong tangannya kalau dia mencuri. Nah, ini globalnya hadis. Baik, faedah pertama dari hadis adalah pentingnya seseorang itu menjaga kemuliaan agama ini. Pelanggaran agama ya pelanggaran. Sebagaimana sekarang juga banyak orang menganggap pelanggaran satu negara, misalnya peraturan walaupun tidak sesuai dengan agama Allah, itu wajib dihukum misalnya. Nah, agama Allah juga lebih pantas untuk itu, ya. Maka ini poin yang penting. Ya, kemudian yang kedua ada namanya hukum had dalam Islam. Ini mah hukum Islam ada begitu, pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina kalau belum menikah dicambuk dan diasingkan setahun, atau kalau sudah menikah dirajam, orang membunuh dihukum mati. Memang ada dalam Islam hukum ini. Mungkin ada yang mengatakan, oh keras sekali Islam ya, masa begitu hukumannya? Orang yang ngomong seperti ini karena belum merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang tercuri barangnya, ya, dizinai istrinya atau anaknya, ya, diperkosa misalnya. Ya, mereka belum merasakan itu. Mereka belum merasa pada saat mereka ada keluarganya dibunuh, ya. Sekarang teman-teman sekalian, kalau Anda menemukan ada pas pulang rumah ada satu maling lagi mengambil barang-barang Anda, apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda bukan cuma memotong tangannya, Anda kalau pegang pisau mungkin Anda akan menusuknya. Karena dia masuk di rumah kita mencuri misalnya. Islam datang tidak, tangkap orang itu, kasih pemerintah, pemerintah akan hukum. Salah, potong tangannya, iklankan ke orang-orang supaya orang berhenti mencuri. Karena kalau satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Ya. Kemudian juga orang yang berzina. Pernah ada sahabat masih muda mengatakannya, Rasulullah, saya mau tinggalkan semua larangan agama, kecuali zina, izinkan saya. Kata Nabi SAW, kau ridho enggak kalau istrimu dizinai? Enggak. Kalau anakmu? Enggak. Kalau ibumu? Enggak. Kalau kau tidak mau, bagaimana kalau lakukan pada orang lain? Orang juga ada yang sakit hati gitu kan. Kemudian yang ketiga, misal orang dibunuh. Ini orang yang belum pernah, bagaimana kalau dia pulang ke rumah ditemukan anaknya sudah dibunuh, istrinya dibunuh. Mungkin kalau dia tahu pembunuhnya apa yang dia lakukan? Bukan cuma orang itu yang akan dia bunuh. Kalau dia tidak temukan mungkin ada orang di rumahnya, dia akan brutal membunuh, ya, keluarga orang yang membunuh keluarganya itu, kan gitu. Tapi Islam tidak mengatakan tangkap orang itu, kemudian ya nanti biar pemerintah yang mengambil alih untuk hukuman orang tersebut supaya yang lainnya berhenti untuk melakukan kriminal-kriminal seperti ini tentunya. Nah ini maksudnya. Jadi ada hikmah daripada hudud tersebut, ya. Yang ketiga yang terakhir adalah tidak bolehnya memberikan pertolongan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Dinasehatin. Misal ada orang dalam Islam gitu ya. Misalnya dia ketangkap mencuri, dipenjaralah dia, lalu diproses. Sementara di penjara dia taubat kepada Allah SWT, ini tidak menutup, tidak menghalangi dia untuk tetap dihukum, gitu kan? Walaupun dia sudah bertaubat. Di sini, karena dia sudah melakukan pelanggaran yang seperti ini, ya. Beda kalau antara dia sama haknya Allah saja, misalnya dia tidak sholat, dia nggak puasa. Nah ini dia taubat selesai. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, nggak bisa. Walaupun dia sudah taubat, tetap harus mengembalikan hak orang tersebut, atau paling tidak ada pemaafan dari pemilik hak. Nah itu poin penting. Yang terakhir hadis kita dalam bab ini adalah hadis nomor 657 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ruya fi wajhi faqama fahakkahu biyadihi
Faqala inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yuwaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabsuqanna ahadukum qibala al-qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ba'dahu ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya Nabi SAW melihat ada dahak di arah kiblat. Hal itu memberatkan beliau hingga hal itu terlihat pada wajah beliau. Marah Nabi SAW melihat ada ada dahak di arah kiblat di masjid. Lalu beliau berdiri dan mengeriknya dengan tangan beliau sendiri. Karena masa itu kan tanah itu belum ada keramik ya. Maka beliau mengerik tanah kemudian menimbun ludah atau dahak tersebut. Dengan tangan beliau SAW. Sesungguhnya ya salah seorang, lalu beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian berdiri dalam sholatnya, maka itu berarti dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan sungguhnya Tuhannya berada di antara dia dan kiblat. Maka jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meludah ke arah atau di arah kiblat, tapi di arah kirinya atau di bawah telapak kakinya. Kemudian beliau menarik ujung kain selempangnya dan meludah di dalamnya, kemudian melipatnya. Lalu beliau bersabda, atau melakukan seperti ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ada penulisan di sini, ada tambahan informasi setelah hadis oleh Imam Nawawi rahimahullah, perintah meludah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki ini apabila berada di luar masjid. Adapun di dalam masjid maka tidak boleh meludah kecuali pada bajunya. Nah, ini pembatasannya ya. Baik, kita mengambil pelajaran daripada atau kasih dulu, memberikan gambaran dulu ya globalnya riwayat ini, bahwasanya perlunya seseorang itu marah pada saat marah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan ketidaksukaan dia. Pada saat Nabi SAW masuk ke masjid mendapatkan dahak, dan saya sudah katakan tadi zaman itu tidak ada keramik, belum ada marmer, jadi tanah itu sama lantai itu masih tanah. Maka beliau mengerik dengan tangan beliau tanah, bukan dahaknya ya, kemudian menimbunnya, gitu kan. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang dari kalian kalau sedang sholat dia bermunajat dengan Tuhannya. Bagaimana dia bisa meludah di situ? Ya, apalagi ke arah kiblat. Ya. Maka harusnya dia jangan sampai dia meludah ya ke arah kiblat, tapi ke arah kiri atau di bawah telapak kakinya. Maksudnya, ya Nabi SAW berikan gambaran, dia mengambil ujung selempangnya atau ujung bajunya, kemudian dia, misalnya dia bersin, ya dia tutup. Atau dia harus memang mengeluarkan dahak, maka di bajunya. Atau mungkin zaman sekarang orang ada tisu, ada sapu tangan, itu yang digunakan. Ya, diambil, misalnya dia lagi flu berat, ya, dia membersihkan hidungnya gitu kan. Atau dia mengeluarkan dahaknya, itu pun dia jangan menghadap depan, ke arah kiri atau ke arah bawahnya. Ya, sehingga jauh lebih santun dan sopan terlihat. Ya. Itu pun kalau dalam keadaan darurat. Dan Nabi SAW berikan gambaran dengan ujung selempang beliau meludahkan di situ, dan beliau melipatnya, ya, ujung selempangnya itu, udah selesai. Nanti dibersihkan di rumah, supaya tidak mengganggu orang lain dan tidak mengotori masjid. Ini globalnya makna hadis. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah, tidak bolehnya dan hukumnya berdosa seseorang meludah di masjid. Ya, ini karena menghormati masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa meludah di lantainya misalnya sembarangan? Masuk dalam masalah ini kalau kita tarik tentunya membuang ingus, ya maaf, ya. Membuang kotoran-kotoran yang lain, maaf, upil, apalah kotoran kuping, harusnya dijaga semuanya. Ya, jangan kotori masjid. Mohonlah ampun kepada Allah SWT kalau anda pernah lakukan ini. Dan ini cukup banyak hadis ya. Disebutkan juga termasuk oleh Al-Mudhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau. Tentang hadis-hadis larangan dan ancaman orang yang meludah ke masjid. Ini sangat membuat Nabi SAW marah. Yang menandakan memang ini pelanggaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu pelajaran. Jadi tidak boleh meludah di dalam masjid kecuali anda letakkan di wadah. Seperti misalnya tisu, kalau zaman kita sekarang itu lebih gampang tisu. Makanya selalu kantongin tisu di saat anda memang membutuhkan, kalau anda flu, ya, anda beringus, maka anda bersihkan, atau anda berdahak, anda bisa letakkan di situ. Itu pun jangan ganggu orang lain. Dengan sopan dan santun anda keluarkan, kemudian anda letakkan di kantong anda. Ya, mungkin 2 lembar tisu supaya nggak tembus, itu jauh lebih baik misalnya. Maka ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, orang kalau sedang sholat dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, berbicara berdoa dengan Tuhannya. Maka Nabi SAW mengatakan ya, bahwasanya Tuhannya berada di antara dia dengan kiblat.
Ada di hadapannya Allah SWT. Dia sedang bermunajat. Maka jangan sekali-kali dan terkadang meludah ke arah kiblat. Ke depannya. Gitu kan? Bahkan juga kita tahu dalam sholat kita disuruh lihat ke arah tempat sujud kita. Nah, di hadapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Ini pelajaran yang lain. Pelajaran yang terakhir, bahwasanya anjuran agar selalu menggunakan wadah kalau membersihkan, ya, apapun dari ludah, ingus, ya, kotoran-kotoran ini dalam sholat atau di luar sholat. Islam selalu mengajarkan agar kita bersih. Bukan berarti dalam sholat kita menggunakan kain atau tisu lalu di luar sholat kita sembarangan, ya. Harus dijaga ini. Ada orang sering kali sembarangan meludah. Keluarkan di pinggir jalan dengan teriak. Dibuang di pinggir jalan. Padahal orang lagi ramai jalan di situ. Kenapa? Kalau Anda harus meludah pun, Anda ke pinggir. Anda cari tempat yang lebih pantas, ya, yang maksudnya tidak dilihat oleh orang lain, ataupun Anda timbun. Ya, itu penting. Atau Anda ke kamar mandi. Kalau memang dekat, Anda kumur-kumur, Anda keluarkan ingus Anda. Itu kan lebih baik. Maka ini pelajaran-pelajaran termasuk adab dalam Islam, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.